Aku ditinggal meninggal sama mantanku, Mas. Udah 4 tahun pacaran. Ini beneran? Beneran. Oh beneran? Beneran. Oh, Ditinggal meninggal sama pacarku, mantan pacarku. Udah 4 tahun pacaran, dia sakit kanker kulit waktu itu. Terus meninggal, dan sedihnya aku baru tahu dia meninggal 2 hari setelah dikubur. Akhirnya aku bisa duduk di sini, Mas. Oke. Aku nonton terus akhirnya aku di sini, teman-teman. Oh, mengapa bunga di taman hatiku hanya satu? Oh, menghilang bunga kesayanganku diambil orang. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan aku JJ. Halo. Halo J. Halo. Welcome. Welcome, terima kasih banyak. Kenapa panggil Om sih? Gini deh, panggil coach aja biar netral gimana? Oke, coach. Siap, coach. Coach Jim. Coach Jim. Iya. Kita nge-gym abis ini. Oke. Guys, ini seneng banget sih ada aku JJ di sini karena aku JJ ini salah seorang musisi muda yang inspiratif banget. Amin, ya kan. Amin. Kemarin ada lagu yang gede banget ya J ya. Alhamdulillah. Lihat Kebunku tuh fenomenal sih. Menyentuh banyak pendengar termasuk juga pastinya kalian ya. Dan kita akan tanya-tanya nih sama aku JJ. Ya. Gimana prosesnya? Karena aku JJ tuh pertama kali keluar bukan tahun lalu kan, tapi Bukan, udah dari 2021. Nah, itu dia. Dan gimana perjalanannya hingga menjadi aku JJ yang sekarang? Perjalanannya apa ya? Sebenarnya kalau dari akunya sendiri berangkatnya dari cover-cover gitu, Om. Itu dia makanya kalian pasti bisa relate karena ya JJ sama seperti kita guys. Cover-cover, senang bermusik ya kan? Senang bermusik dari keluarga. Walaupun emang nggak ada yang pekerja seni, maksudnya nggak ada yang menciptakan, ya cuman main nongkrong aja. Iya. Karena suka nyanyi. Jadi aku juga suka ikut nyanyi, bikin cover-cover di TikTok. Itu dia, berawal dari situ guys ya. Nah tapi kan ini kan panggilannya JJ nih. JJ. Nah panjangnya siapa JJ? Nama panjangnya Muhammad Zaidan Hasan Mubarak Mustaqim Firdaus Al-Ghazali Al-Asal bin Abdul Qadir Al-Husain. Panjang amat. Kok jadi JJ doang sih? Karena diambil dari Zaidannya aja. Oh, dari Zaidan. Dipanggilnya Zidan di rumah. di teman-teman Jedan manggil. Jadi J itu diambil dari Jedan. Oh, Jedan. Oh gitu. Oke. Ini fun fact, anakku juga namanya Zaidan. Oh iya? Omar Zaidan. Zaidan. Jadi kita fist bump dulu dong, sesama Zaidan. Tapi Om sendiri ngambil nama Zaidan dari mana? Nggak tahu, istri. Oh iya, kalau bapakku dari film Lorong Waktu. Oh gitu? Iya. Ada karakter namanya Zidan kan, anak kecil. Oh. Iya, yang merankan Om Deddy Mizwar tuh waktu itu. Wah. Iya, jadi kayak bapakku suka sama anak itu, jadi namanya kakku Zaidan. Gitu. Itulah kenapa mungkin ya lagu-lagunya JJ Zaidan ini kadang-kadang mengandung unsur nostalgia, J. Nostalgia. Dan juga ada hal yang menarik juga, J ya. Ini juga mungkin teman-teman juga pengen tahu karena di era dimana ini kalau kita mau vokal aja, di mana semua orang pengen nada tinggi, semua orang pengen belting, semua orang pengen riffs and runs. JJ cukup dengan lihat Kebunku. Tapi boom, meledaknya kayak gila banget gitu. Amin, semoga. Oke, J, mungkin kita mulai aja dari lagu terviral yang kemarin dulu. Walaupun sekarang selamat dulu atas single terbarunya. Terima kasih banyak, Om. Berjudul Bila ya. Berjudul Bila. Bila dan juga yang kemarin berjudul Melati. Cuma beda 2 bulan. Beda, iya sebulan kurang, 2 bulan kurang lah. Dan kalian mesti dengerin, kalau belum dengerin Bila, mesti dengerin lagunya enak banget. Ya kan, Melati juga gede banget nih, jumlah streamsnya banyak banget ya. Nah kita mulai dari lagu yang terviral dulu, J. Oke. Lihat Kebunku. Inspirasi dari mana sih, Dek? J? Inspirasi tuh semenjak aku ketemu sama produserku sekaligus A&R-ku juga, Mas. Ini ada Om, ada Mas lagi nih, coach semuanya ada. Itulah kalau anak muda ya. Jadi aku bingung manggilnya coach aja deh. Ya, siap. Jadi gini, coach.
Zaidan. Aku panggil Mas aja deh. Iya boleh, Oh, Mas boleh, aja. boleh. Jadi gini Mas, Iya. sebenarnya lagu Lihat Kebunku berangkat dari Henrico Christiansen, itu dia sebagai A&R-ku. Oh. Jadi waktu itu, tadi kan Mas Indra Aziz lihat yang Bualan Masa Lalu kan, yang agak bossa nova gitu. Iya. Itu tuh lagi masa-masa workshop waktu itu. Jadi workshop lagu Bualan Masa Lalu itu dari pagi sampai mau ke malam maghrib gitu. Pas udah selesai sama-sama capek, otaknya nggak ada yang refreshing apa segala macam. Tiba-tiba aku nanya gini sama Mas Hen gitu kan. Aku manggil Mas Hen. Mas, lu nggak mau apa di depan panggung kayak gue gitu? Lu ngapain di belakang lu ngapain gitu kata aku gitu kan. Terus aku bilang, sekali lah, ayo bikin apa kayak gitu. Terus dia bilang, nggak berani gue katanya, nggak tahu mulainya dari mana. Terus kayak, tapi gue dulu sempat ini bikin lagu iklan, diganti liriknya, kalau nggak diganti nadanya. Kalau nggak lagu anak kecil. Akhirnya dia ngasih lah Instagramnya dia di tahun 2020. Isinya gituan semua kan, agak-agak akun bercanda aja gitu, akun nyanyi bercanda sama bikin lirik bercanda. Namanya tuh Curcol Musikal. Oh, ini. Curcol Musikal. Dikasih tahu sama dia, apa nih? Ini gue dulu bikin kayak gini, aku scroll dari bawah sampai atas. Nah, mulai paling terakhir bunyi gini. Maaf. Kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih, ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati, semuanya indah. Oh mengapa bunga di taman hatiku. Kayak gitu. Diambil orang akhirnya gitu. Iya. Kan. Aku pas lagi ngeliat, ini lagu siapa? Tahu, bikin aja. Suka nadanya, karena beda nadanya kan. Betul. Dari lagu Lihat Kebunku kan. Kayak, pas udah dengerin pas bagian akhir tuh. Oh menghilang. Kayak di sini aku ngerasanya. Bunga kesayanganku diambil orang. Waduh, itu dia itu sih agak ini ya, agak apa? Gak terlalu baku. Itu kayak udah sederhana aja kayak diambil orang. Betul. Itu menampar tuh ya, menusuk tuh ya. Bukan masalah sakit atau enggak, cuman kenapa bisa bahasa sesederhana itu bisa nyangkut ke hati juga gitu loh. Apalagi anak zaman sekarang kan terlalu sensi sama kata-kata alay katanya lah. Kan ada beberapa anak-anak jadi sekarang yang bilang lagu itu ada yang alay apa segala macam gitu kan. Ya itu tergantung selera lah. Cuman dengan kata-kata yang menurutku nggak pernah aku pakai di lirik-lirikku. Ternyata ini nyangkut juga di otak sama di hati kan. Aku ngerasa, wah ini mah ulang. Bikin yuk katanya. Tadinya brandingannya tadinya nggak mau dirilis aku JJ. Tadinya mau berdua Mas. Berdua sebagai grup. Dua grup gitu. Yang isi liriknya bercanda semua. Iya. Aku juga terinspirasi dari almarhum Kak Gusti Irwan Wibowo kan. Oh iya benar. Terus tadinya pengen bikin itu brandingan tuh dia bapak anak satu, aku anak muda yang baru bandel gitu ceritanya. Jadi dua grup gini bawa bapak dengan jiwa yang berbeda. Iya. Kan. Pengen dirilis di situ. Cuman kan karena waktu dan aku kebetulan baru mau rilis Bulan Masa Lalu. Dikasih masa promo kan. Setelah rilis itu sebulan kalau nggak 2 bulan harus promo. Selama jalannya promo 4 hari setelah rilis Bulan Masa Lalu, aku bosen nih Bulan Masa Lalu mulu kan bikin kan. Aku nanya sama Mas Hen, Mas nyanyiin kali ya gitu kan. Gue boleh gak bawain di TikTok? Ya udah boleh. Nah udah taruh. Belum rilis tuh? Belum, baru bikin demonya waktu itu kan. Pas udah bikin demonya, udah nyangkut, udah bikin, akhirnya aku dapet intro Mas. Yang jadinya itu yang bikin aku kan. Itu lagi masa masa recording buat bercanda-bercandaan tadinya kan. Mau bikin 2 itu. Akhirnya pas lagi halo teman-teman aku JJ, di sini gue baru aja mendewasakan lagu sama teman gue namanya Mas Hen. Kalian pasti tahu lagunya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Rame Mas ternyata. Rame. Di posisi itu akunku baru kebanet padahal. Lah, gara-gara apa tuh? Aku kebanet akun TikTok tuh 3 kali Mas. Jadi yang pertama tuh akunnya udah 900.000. Udah mau 1 juta tuh. Kebanet gara-gara ada orang yang nge-report. Nggak tahu waktu itu TikTok lagi nggak jelas aja sih. Dan banyak yang nge-report kalau aku kontennya seksual gitu. Padahal main gitar. Iya. Waduh. Cuman banyak reportan yang nggak tahu dari mana. Mungkin pernah ini kali ngelaporin judulnya balas dendam.
Soalnya kadang-kadang gitu. Judul punya army kan. Oh iya. Mereka nge-report rame-rame. Iya. Oh. Bisa guys, hati-hati guys. Hati-hati. Teman-teman sekalian hati-hati. Iya, terus. Kebanyakan tuh. Ya. Sakit hati pertama tuh di situ kan. Sakit hati kedua kemarin, tahun kemarin banget. Sebelum lihat kebunku tipis tuh. Kebanyakan Mas. Itu teman-teman kantor lu pada bingung kayak, aduh, itu emang gara-gara salahku sendiri sih. Kebanyakan permanen, udah mau 500.000. Bikinlah akun nih. Oh jadi yang Bennett itu udah ditinggal, bikin akun baru? Bikin akun baru, udah nyampe 500.000, ke Bennett lagi. Bikin lagi tuh. Followersnya 1468. Bikinlah, tes. Naik lagi alhamdulillah. Terus ya udah. Gila ya. Dari situ, soalnya nggak bener-bener ketebak, mikirnya kenapa main asal-asal upload aja. Ya followersnya baru segitu, terus juga orang-orang mungkin belum tertarik ya. Maksudnya algoritma TikTok kalau followersnya masih segitu kan kadang-kadang masih kecil loh, Mas. Gak apa. Terus ya udah mulai dari situ, alhamdulillahnya rame, disorot juga sama media kan waktu itu. Udah, teman-teman kantor kayak ngedenger, oke, bikin dulu versi YouTube-nya. Bikin versi YouTube-nya sekaligus minta izin, Mas. Oh, minta izin? Minta izin karena kan liriknya berangkat dari Oh iya benar. Jadi paralel gitu. Ke keluarga Ke keluarga Pak Kasur. Pak Kasur. Ternyata Pak Kasur sama Ibu Sud dia patungan di lagu ini gitu. Oh gitu. Kekuatannya dia tuh ada di lagu ini, mereka berdua gitu kan. Dan kita benar-benar harus nyamperin mereka. Akhirnya nyamperin Ainarku yang satunya gitu kan dari kantor-kantorku. Iya. Berarti emang dilakukan secara proper lah gitu ya. Iya. Nah, karena apa orang anggapnya seserius ini juga dan sinyal buat orang ngedengerin banyak itu udah mulai kerasa kayak ya udah bikin YouTube-nya dulu buat ngejagain tuh. Bikin YouTube-nya dulu versi yang awal. Iya. Tapi udah aransemen baru yang emang intronya udah aku ubah sama si Mas Hen juga sampai akhirnya masuk trending tuh Mas di YouTube Mas. Belum versi masternya ya. Sekaligus tuh situ orang dengerin ternyata masuk trending. Oh ya udah seriusin aja, tapi paralel bikin masternya sekaligus minta izin tuh bareng. Dan aku jaga-jaga ada plan B buat ngeganti liriknya misalnya nggak diizinin. Oh, sempat dilakuin itu juga. Iya, alhasil aku ganti liriknya. Gitu. Tunggu. Oke. Tapi liriknya jadinya diganti? Aku ganti. Dari lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih, ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mewarnai semua indah. Aku ganti jadi lihat kebunku tercipta sempurna. Sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Tuh alasannya diganti liriknya karena? Karena nggak diizinin. Karena nggak diizinin. Oke, ini perjalanan yang banyak hal yang ingin aku unpack nih. Banyak hal-hal menarik ya. Yang pertama mengenai akun TikTok. Ya. Karena sebagai pengguna TikTok juga, yang pernah ngerasain kehilangan akun gede tuh rasanya kayak apa? Oh iya, pernah Mas? Bukan di TikTok deh. Di mana tuh? Di Instagram dulu. Oh iya? Kenapa itu? Ya nggak tahu lah. Mungkin dulu karena masih pakai akun email Facebook yang lama. Oh. Ya, terus nggak pernah dicek. Karena kan punya beberapa akun kan. Tapi udah, aku mengerti rasanya. Tapi untuk kehilangan sebuah akun 900.000 sih nyesek banget. Mantap ya. Udah gitu udah bikin baru sampai 500.000 hilang lagi. Itu nyesek. Tapi pelajarannya adalah di mana aku JJ tidak menyerah. Sebenarnya karena aku pengen terus nyanyi aja sih Mas. Iya. Pengen terus ngeabadiin momenku selama aku berjalan ini. Ngeabadiin momen. Iya. Itu mindset yang penting banget sih. Maksudnya di sini kan juga mungkin banyak teman-teman yang juga pengguna sosial media segala macam. Terus mereka mungkin entah karena jualan Shopee apa segala macam, di ban segala macam. Terus mereka kayak frustasi. Nah ini bukti ya bahwa dengan aku JJ ini berhasil walaupun udah pernah kehilangan akunnya tetap dia maju terus hanya karena ingin mengabadikan momennya dan karena emang JJ punya sesuatu yang ingin dia sampaikan. Jadi yang nggak peduli mau akun cuma 1.000 orang yang follow tetap jalan gitu aja ya. Nah yang kedua yang bikin aku highlight juga. JJ nyanyiin lagu ini belum diresmikan, belum dirilis di platform. Ada baru wacana aja. Nah, ada kekhawatiran nggak tiba-tiba orang nyolong gitu? Nyolong? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Pokoknya cuek aja. Hajar aja. Cuek aja. Sejauh ini dari awal aku rilis lagu sih selalu sering nge-spill sih. Oh gitu? Iya. Nggak pernah khawatir tuh orang ngambil? Enggak. Oke. Tapi ini juga penting. Soalnya gini, aku termasuk orang yang percaya bahwa ide itu
satu hal ya. Tapi eksekusi tuh hal lain. Benar. Artinya JJ spill ide gitu kan di media sosial, tapi eksekusi belum tentu orang sanggup. Benar. Ya nggak sih, mungkin si lagunya JJ, kalau bukan suara JJ mungkin ya nggak akan seperti ini. Insya Allah gitu kan. Hal yang berikutnya juga, oh ya apalagi sempat di YouTube ya fullnya kan? Sempat di YouTube full. Belum dirilis di platform belum. Itu orang gampang banget kan ambil dan daftarin di agregator sebetulnya kan. Tapi itu tidak terjadi ya walaupun lagunya. Terjadi. Dijaga bener sama yang di atas emang. Kalau udah rezeki kayaknya nggak kemana sih. Kalau udah rezeki nggak kemana guys. Ini penting banget. Dan satu hal lagi yang pengen aku unpack mengenai JJ udah menjalani prosedur yang benar dengan nyamperin pencipta gitu kan. Walaupun pada akhirnya tidak berjodoh. Tidak berjodoh. Tapi JJ nggak berhenti. Ya, selagi itu kita masih minta izin sih, yang penting ada attitude-nya aja sih Mas. Itu penting banget guys. Itu menurut aku itu satu pelajaran yang keren banget. Dan hasilnya lihat dong, 100 juta lebih streams di platform Spotify dan juga di YouTube dan pasti di TikTok ya. Juga pasti gede banget. Dan penggunaan sound di TikTok tuh konversinya nyata nggak sih ke Spotify? Nyata lumayan. Nyata, kayak berapa ya? 800.000 ini apa video yang pakai itu. Wah. 800.000 video yang pakai sound itu. Iya. Gimana tuh seorang aku JJ menanggapi keviralannya lagu itu waktu diposting di akun kecil gitu kan, iseng doang gitu. Aku nggak pernah. Satu hal sih Mas, ini nggak tahu ya. Cuman aku nggak pernah menunggu momen ini. Nggak ditunggu-tunggu? Nggak pernah, dan nggak mau nunggu. Jadi selama dari dulu emang punya niatan buat pengen terus bikin lagu aja. Mau kayak gimana, mau itu kata orang tuh nggak komersil, segmented, nggak peduli aku nggak mikirin pasar. Walaupun emang ujung-ujungnya harus mikirin pasar ya. Kita kan juga wise juga sama pasar harus kayak gimana lah apa yang pasar inginin. Cuman dari akunya sendiri, aku mau tetap ada apa yang pengen aku sampaikan dengan lirik dan nadanya juga gitu mungkin. Dan aku nggak pernah mikir sejauh ini. Dan untuk pertama kalinya berjalan dari tahun 2021, aku merasakan apa yang orang rasakan. Apa tuh? Banyak hal yang pertama kali. Dari lihat kebunku ini pertama kalinya aku ngerasain kalau orang-orang ternyata dengerin laguku. Setelah gue lihat kebunku, ternyata karya-karyaku yang lain juga ikut keseret gitu. Dan pertama kalinya juga aku manggung berturut-turut sampai suaranya habis. Wow, itu happy problem. Suara habis. Itu sampai kayak gitu. Oke. Itu pertama kali manggung di tahun itu setelah lagu Lihat Kebunku itu banget sampai ada satu panggung, sampai ada satu hari 3 panggungan untuk pertama kali. Dan setiap manggung, Mas, aku baru pertama kalinya orang nyanyiin rame-rame. Terus lirik yang kita tulis ya, gila ya, itu rasanya ya. Wah, kamu harus tahu Mas, ini nggak akan pernah aku lupain. Iya. Aku merencanain sesuatu nggak bisa, ini harus tahu. Aduh. Gila. Ini di mana aja? Di Lampung. Gila, keren banget. Wah, aduh gila guys, keren banget guys. Pertama kali. Coba gambarkan perasaan aja. Gak tahu. Aku nggak bisa ngasih tahu kayak perasaan kayak gimana karena benar-benar nggak kegambar. Aku happy banget. Nggak ada aku ngedown sebelum aku naik panggung. Selalu semangat dan loncat-loncat karena saya excited itu untuk bisa pengen nunjukin kalau ayo kita nyanyi teman-teman, let's go. Gitu. Gila sih. Tapi untuk pertama kalinya, bahkan nggak cuma aku yang ngerasa nangis, karena teman-temanku yang player sessionku, gitaris kok segala macam juga. Setelah itu kayak keren, pertama kalinya the best Lampung, luar biasa. Aku pengen manggung lagi. Yes, keren banget. By the way, aku juga bakal ke Lampung beberapa minggu ke depan. Tapi bukan dalam rangka musik. Ada event lain. Tapi seru banget ya Lampung berarti ya. Wah iya. Berarti fanbase-nya aja disebutnya apa? Kancah. Kancah.
Berarti Tapi mungkin kancah-kancah. di Lampung salah satu yang terbesar barangkali ya. Kalau ngeliat antusiasmenya kayak gitu. Mungkin semuanya tahu lagunya, cuman banyak dari mereka mungkin yang belum kancah-kancah. Tapi lumayan banyak sih kancah-kancah di Lampung. Ayo gabung dengan kanca-kanca guys. Teman-temanku. Nah ini sesuatu yang menurutku keren banget ya. Artinya dia aja berangkat ke dunia permusikan ini. Satu hal, dia nggak nungguin momen viral, nggak usah nungguin, ngapain nungguin, bener nggak aja? Iya, enggak. For you, it's been music all your life, Inges, dari dulu sejak tahun, bahkan dari sebelum JJ rilis pertama kali di tahun 2021 pun emang udah bermusik. Dan sekarang kalau nggak salah JJ kuliahnya musik juga ya? Kuliah di IKJ. Di IKJ, masih? Masih Ya? telat. Iya. Tapi ya itu menunjukkan ya emang JJ mau kayak apa, mau viral, kayak mau kagak kayak tetap musik ya adalah dunia JJ Ya, gitu loh benar sekali. Sampai nanti, sampai akhir. Itu dia. Ya. Keren Jadi musik. maksudku, aku selalu gini J, aku selalu mensiarkan nih ke subscriber bahwa kalau emang aku sedang melihat poin JJ ngomong gini, JJ punya sesuatu yang mau JJ ceritakan kan. Itu yang bikin orang tuh nggak berhenti untuk berkarya, mau ada yang rame kayak mau enggak kayak, dan itu yang benar-benar driving force kita untuk nulis lagu, untuk berkarya dan ya kita lihat nih contohnya aku JJ ini dengan lagu-lagunya yang terbaru ya, ada Melati, ada Bila, that's your voice gitu loh, yang mana didengerin, itu keren banget J. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Nah sekarang J, aku mau ngomongin tentang vocal style yang tadi aku bilang di awal ya. Dimana semua orang pengen awo riffs and runs, belting nada tinggi. Tapi BTW Mas, akhir aku bisa duduk di sini ya Mas. Oke. Aku nonton terus akhir aku di sini teman-teman. Aku yang senang ada jadi di sini bisa sharing sama kita semua. Karena terus terang ini beneran inspiratif sih kalau menurut aku ya. Alhamdulillah. Dan harapanku nih teman-teman yang nonton juga terbakar semangatnya nih ngelihat JJ contoh nyata nih ya. Nah J, style vokal J. Style vokal. Nah, gimana nih nyanyinya nyantai banget tapi sangat nyampe ke orang tuh gimana J? Konsepnya gimana sih J? Karena aku gak tau, aku dari kecil berani buat ngeluarin suara gara-gara lomba azan. Lomba azan. Kan kaget ya, gak jangka tiba-tiba lah lomba azan. Lomba azan. Okay. Udah karena di situ aku kayak setelah lomba azan aku kan menang juara 1 3 kali berturut-turut kan. Umur berapa tuh? SMP kelas 1 kayaknya. Waduh. SMP kelas 1. Azan, oke. Iya, terus ditodong buat lomba azan gitu. Menang dan pertama kalinya aku dapat award kan itu, dapat apa? Piala. Penghargaan gitu untuk seumur hidup. Ya udah aku pede aja gitu. Pas udah makin kesini kan suaraku dulu tinggi banget, Mas. Tinggi banget, masih kecil ya, belum puber. Akhirnya pas udah ngerasa belum tinggi, malas aja gitu. Bener sebenarnya awalnya bener kata Mas, orang pengen nyanyi lagu nada tinggi. Iya. Orang pengen berteknik gitu. Iya. Cuman karena mungkin aku waktu itu ngerasanya udah insecure duluannya kayak ini nggak bisa, udahlah nyanyi apa adanya aja. Jadi berangkat dari insecure itu. Berangkat dari insecure itu. Karena aku udah ngerasa suaranya udah gak tinggi lagi, udah kayak nggak belajar juga, nggak belajar teknik apa-apa. Ya udahlah nyanyinya biasa aja. Apa adanya aja. Ya orang suka ya alhamdulillah. Itu contoh orang yang kreatif guys ya. Karena dengan tapi nyerahnya nggak boleh ya teman-teman. Oh nyerahnya nggak boleh, betul, setuju banget ya, nyerahnya nggak boleh. Tapi guys, ketika kita dihadapkan dengan keterbatasan gitu misalkan, JJ bilang suaraku bariton nih ya kan, bukan yang tipe-tipe awo-awo gitu. Ya akhirnya gue bikin yang begini gitu kan, menyesuaikan dengan apa yang JJ punya dan hasilnya. Semua orang dijamin pertama kali dengar lagu-lagu JJ itu langsung masuk ke hati. Amin, ya kan. Amin. Lagu Bila, lagu Melati ya kan itu kedengeran banget apa ya kalau kita sebutnya crooner. Aku tuh nyebutnya kayak misalkan Frank Sinatra, Bublé. Gitu. Itu mereka bukan kayak vokalis gitu, tapi crooner. Kayak crooner tuh apa ya? Pencerita, pendongeng tapi dalam nyanyi gitu loh. I feel like style musiknya aku JJ ini bercerita, relatable, conversational, ya kan? Tapi pernah nggak JJ insecure nih misalkan lagi festival gitu, di sebelah sana ada Afgan misalnya suaranya, wah, sebelah sini ada siapa gitu, terus JJ lihat kebunku. Enggak ya? Enggak sih. Tetap
Kalau masalah itu enggak insecure. Enggak insecure. Nah, itu Gas guys. terus kita. Itu gas terus. Ya, justru malah kalau misalnya ada yang paling bagus, ya aku harus mengakui kalau mereka yang bagus sudah. Betul. Ya kalau bagus oh bagus gitu. Tapi aku ya udah kita manggung aja. ini keren. Bukan waktunya buat kayak aduh dia lebih bagus, nggak ada sih. Ya. Itu. Itu dia. Kita mesti benar percaya sama apa yang kita miliki dan kita menawarkan apa yang terbaik dari yang kita bisa kasih dan hasilnya gokil guys, ya kan? Amin. Nah ini aja untuk style vokal kita udah menemukan jawabannya. Sekarang untuk style musik kalau lihat dari dulu kan, apalagi dulu juga ada Faris RM ya kan, project musik awal-awal tuh. Berarti kan dari dulu Jaja ada influence jazz gitu kan. Dari mana tuh Jaja? Emang dari dulu suka jazz atau gimana? Dulu sih gara-gara kasetnya nenek. Nenek punya kaset. Nenek. Nenek, Kaset inget nggak kaset apa? Vinyl gitu. Waduh, Vinyl sama kaset pita sih paling, tapi paling banyak kaset pitanya. Kayak Army Kulit, Mus Mujiono gitu-gitu. Wah, walaupun aku nggak hafal semua ya, tapi aku udah, bener, berangkat dari situ sukanya gitu. Aku suka nuansanya gitu. Sebelum aku memang benar-benar belajar teorinya tuh. Iya. Apa yang isi di musik itu aku kan belum belajar, cuman aku suka suasana musik-musik jazz gitu, aku suka banget. Bossa Nova juga. Bossa Nova, bunyi-bunyian akustik gitu ya. Dan juga cara nyanyinya yang jazz. Iya, aku suka karena nyanyinya tuh gak lurus gitu. Apalagi lagu-lagu Bossa Nova kan, bukan Bossa Nova kayak samba gitu kan nyanyinya nggak awam ya. Gue dengerin ada orang nyanyi lagu-lagu samba tuh nggak awam, aku suka sih. Nah ini juga di diskografinya Aku Jaja nih ada lagu yang Bossa Nova yang mana Cek? Yang Bossa Nova banget Cek? Aramsa Bossa Nova. Oh Aramsa ya, ini ya. Nah ini, tunggu. Ini berarti juga ya terpengaruh mungkin Army Kulit gitu ya. Benar. Dan Bossa Novanya di sini kalau yang aku dengar tuh bukan bossa pop gitu loh. Oh iya. Bossanya lebih kental dengan akustiknya, dengan jazznya gitu loh. Kalau sekarang kan kalau misalnya kita dengar beberapa musik-musik kayak misalnya Leve, Ardhito gitu kan, bossanya tuh pop. Oh iya. Nah kalau ini bossanya lebih kental tuh emang sengaja atau maksudnya emang sengaja Aku Jaja tuh nggak ke pop banget gitu. Apa gimana sih? Itu karena sebenarnya nggak tahu Bossa Nova tuh instrumennya apa aja di. jadi yang aku tahu ya udah drum, piano, gitar. Iya. Dah. Go with the flow aja. Dan apa yang ya mungkin itu ya karena pengaruh Jaja waktu dulu dengerin vinyl, dengerin kaset ya. Yang Jaja tahu sound yang ada itu gini. yang terdengar itu soalnya lebih ke gitar sama piano yang paling. Guys, jangan overthinking. Kalau kalian punya ide lagu apa segala macam, just go with the flow dan bikin sesuai dengan apa yang kalian tahu, apa yang kalian punya gitu loh. Bener. Dan akhirnya itu yang membuat keluarnya tuh ya alami aja. Aku dengar lagunya Mas Indra Aziz. Yang mana? Udah dari lama tuh yang Gembira ya. Bukan. Bukan. Ada lagi yang ini loh Mas, yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kayaknya. Bahasa Indonesia. Lupa aku. Aku lupa judulnya apa. Cuman aku kayak pernah denger. Bahasa Indonesia kalau nggak salah. Iya. Tapi dia kayak Bossa Nova gitu juga atau ada sih. Semacam ya. Iya. Nah ini kesempatan yang baik untuk aku shameless plug dengerin lagu-lagu Indra Aziz di Spotify. Nah, itu let's go. Tapi gara-gara Aku Jaja, aku juga jadi terinspirasi pengen nulis lagu lagi nih. Aku terakhir nulis lagu itu udah lumayan lama banget. Ayo, aku dukung. Oh pasti banyak yang dukung lah. Mas Indra mah pasti banyak yang dukung. Terima kasih Aku Jaja. Aku pertama kali ketemu Mas Indra tuh 2022. Hah? Serius? Iya. Di waktu itu acaranya Acuan Entertainment. Oh Acuan, oke. Itu pertama kali aku temanku. Mas Indra baru mau pulang waktu itu. Terus kedua kalinya Mas Indra nonton Java Jazz tahun lalu. Iya. Lagi di panggung lagi nontonin panggung yang di tengah-tengah. Yang tengah? Iya. Oh. Lagi nontonin anak laki-laki yang main gitar gitu. Iya. Raffi. Iya benar. Syah Raffi. Benar. Aku mulai aduh Mas Indra, aku pengen denger cuman gak enak. Iya. Berarti ya emang dia emang udah bermusik dari dulu makanya kita pernah berselisipan. Itulah guys ya. Makanya tapi gini, ini buat teman-teman yang nonton ini ya. Jaja tuh sosok yang menurut aku sangat relatable buat yang nonton. Sosial media ya kan. Terus lagunya bisa viral juga sosial media ya kan segala macam hingga sekarang. Dan konsisten ya, J.
mencok tiba-tiba nyobain apa sih? Bukan seminggir apa ya? Sejauh-jauhnya aja tuh sengiring-ngiringnya lah, gitu, ke kiri-kiri. kiri-kirinya itu ke City Pop itu yang Si judulnya Dansaria itu ya. Dansaria ya kan. Di atas deh. Nah, sorry, Dansaria di atas ini ya. Nah, untuk Dansaria sendiri gimana aja? Dari yang lain kenapa Dansaria tiba-tiba lebih ke City Pop sendiri? Di sini aku terinfluence banget sama Chandra Darusman. Tuh kan jazz lagi, emang anak jazz dia ini. Tapi nggak mau ngaku. Dari awal udah masuk sini, wah jazz banget. Enggak bukan jazz gitu. Teman-teman, om jazz, aku bukan soto ya, aku belajar, minta maaf ini. Sumpah, nggak nge-jazz kok. Iya. Oh, jadi terinspirasi dari Chandra Darusman. Chandra Darusman sama Faris RM di sini. Itulah, itu juga pentingnya kita menapak tilas musik-musik Indonesia yang sejak zaman dulu ya. Karena banyak banget hal yang keren yang bisa kita lakukan gitu. Bener, musik Indonesia tahun lebih tepatnya kayak tahun 78 sampai tahun 70 kalau sampai tahun 80 tuh itu berkembangnya musik Indonesia banget. Tapi kalau Jaja sendiri ya, dengan lagu-lagu Jaja yang sekarang, siapa sih referensi Jaja? Apakah dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia? Kebanyakan sih dari Indonesia. Kalau misalnya zaman dulunya aku suka banget sama Ismail Marzuki sih. Iya. Ismail Marzuki aku suka, terus Om Chandra Darusman, Om Faris RM, terus juga kayak, aku lupa lagi namanya, Mas Mujiono, Om Herni Kulit gitu-gitu aku suka sih. Kayak gitu. Memang kalau luarnya, kalau zaman sekarangnya aku suka Mas Ardhito Pramono, aku suka juga. Terus kalau luarnya siapa ya? Ella Fitzgerald. Iya udah, emang udah aku aja deh anak jazz. Mainnya nggak bisa tapi. Nah, kalau ada kesempatan untuk berkolaborasi nih dengan musisi Indonesia, siapa sih yang pengen diajak kolaborasi? The Adams. The Adams. Menarik. Kenapa The Adams? Satu karena aku suka musik, karena selain suka jazz, aku juga suka musiknya rock progresifnya The Adam. The Adam aku suka banget sama The Adam. Terus aku suka kayak lintas genrenya itu aku suka. Iya bener, vokalnya susah tuh. Iya kan. Bener. Aransemen vokalnya ngaco banget siapa Jimmy. Si Mas Aryo. Mas Aryo vokalnya ngaco banget ya Aryo sih. Tapi kebayang sih, keren kalau misalkan one day itu terjadi ya. Amin. Aku JJ X The Adams sih bakalan keren banget. Nah ini ada pertanyaan penting nih buat aku JJ nih. Kita udah denger ya lagu-lagunya. Tapi aku tahu, JJ tuh pengen bikin film sebetulnya. Hah? Pengen bikin film kan? Iya. Nah, coba ceritain. Kalau aku JJ bikin film, jadi film apa aja? Aku pengen filmnya ini mungkin genre-nya drama ya. Oke. Tapi tentang kekeluargaan. Pengennya karena semua lagu, aku berangkatnya ide ini karena dari semua laguku yang bersequel, berkelanjutan gitu. Oh iya? Iya, laguku tuh kayak episode kalau didengerin. Bisa, buat orang-orang yang ngikutin aku JJ nih, mulai dari mana aja? Mulai dari Andai. Mulai dari Andai nih. Single Andai ini ya. Gondrong, J. Hah? Gondrong. Mulai dari Andai. Lagu Andai tentang apa ceritanya? Lagu Andai tentang kerapuan saya. Teman-teman sekalian, lagu Andai tentang kerapuan saya yang emang gak tahu arahnya mau kemana. Jadi lagi berandai-andai ceritanya. Karakternya tuh namanya Andai. Makanya di lagu ini isinya tuh kebanyakan tanda tanya. Nggak ada poin yang emang bisa menjawab tanda tanya itu. Sampai akhir ujungnya aja, di outro-nya aja, haruskah aku berpura-pura terus bersandiwara dan tak bisa bahagia. Seperti itulah kurang lebih. Sampai akhirnya ada, abis Andai coba dengerin Renung, karena Renung itu adalah karakter keduanya. Jadi Renung itu isinya jawaban dari 3 pertanyaan itu yang ada di Andai. Iya. Renung ini adalah sosok kedua, yang dimana Renung ini ceritanya perempuan. Asik. Renung ini adalah seorang perempuan dan bisa meluk si Andai lah di kondisi Andai nggak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya si Andai ini masuk ke suasana atau momennya si Aramsa. Aramsa itu kan asmara ya. Oh, Aramsa tuh asmara. Iya. Jadi Andai itu jatuh cinta sama Renung di Aramsa. Makanya liriknya, akankah kita berdua bersama selamanya di antara kita, hanya mencintamu, canda tawamu memberikan hal indah kian menjadi nyata. Jadi katanya Andai itu kan semua hal tuh nggak akan pernah bisa jadi nyata. Ternyata pas Renung datang,
bisa nggak sih selamanya sama lu? Kayak soalnya semua hal tuh jadi nyata nih pelan-pelan. Ini udah kebayang nih ceritanya nih. Udah ada konfliknya, ceritanya udah ada nih ya. Terus abis dengerin Aramsah, bisa banget langsung dengerin Tenang. Tenang, oke. Tenang ini kalau versi cerita aslinya, aku ditinggal meninggal sama mantanku. Udah 4 tahun pacaran. Ini beneran? Beneran. Oh beneran? Beneran. Ditinggal meninggal sama pacarku, mantan pacarku. Udah 4 tahun pacaran, dia sakit kanker kulit waktu itu. Terus meninggal, dan sedihnya aku baru tahu dia meninggal 2 hari setelah dikubur. Oh my God. Dan akhirnya aku rilis lagu ini, dan fun fact-nya lagu ini, aku nggak booking studio rekaman, aku datang mukanya udah nangis gitu, terus bilang ke operatornya, Mas mau rekaman. Wow, oke. Makanya seraw itu Mas, nggak pakai tempo, nggak pakai apa. Ini Tenangnya nih. Iya. Coba kita dengerin bentar. Gitarnya todong sama mic-nya juga todong. Nggak ada apa. Wah, gokil. Ini. Suara bunyi ombak yang menarik. Guys, dengerin tuh guys ya. Ini kita membawa kita ke alur perjalanan musiknya nih. Jadi abis jatuh cinta tadi Andai sama Renung, Andai merasa jatuh cinta, berharap untuk bisa selamanya. Datanglah lagu Tenang. Ternyata si Renung ini sebenarnya cuman sekedar angan-angan aja Mas. Gitu. Renung itu ternyata. Renung sebenarnya angan-angan aja. Yang dimana karakter Renung ini justru yang ngancurin Andai. Sebenarnya. Kenapa Andai bisa seterpuruk itu? Ternyata emang karakternya si Renung ini udah di awal sebelum Andai. Jadi yang nyakitin Andai itu si karakter Renung karena ketidakadaan si Renung ini yang karena udah meninggal dunia. Jadi kayak balik lagi gitu loh. Ceritanya kayak balik-balik terus karena nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya bisa dengerin lagu Waktu. Waktu. Iya, lagu Waktu itu tentang mengingat gitu. Jadi kayak ingin rasanya aku menangis lagi. Lalu tertawa saat kita bersama. Mungkinkah ada waktu untuk bertemu lagi? Aku kehilangan. Izinkanku untuk kembali walau hanya mimpi. Wow. Gitu. Ya, ini Netflix series guys. Netflix series Aku JJ ya. Akan datang dengan soundtrack dari Aku JJ. Iya. Nice. Wah, berarti terus berlanjut sampai lanjutin. Sampai setelah lagu Waktu itu bisa dengerin Dansaria. Tunggu, by the way ini penulisan kemana emang begini ya? Ada tanda tanya kebalik gitu ya? karena si Renaldia sendiri, ini kan lagunya Renaldi kan. Minta aku nyanyiin, sebenarnya udah rilis lagunya, cuman pengen ada akunya gitu versi. Oke, keren. Oke, dari situ ke Dansaria, kenapa tiba-tiba berubah style ke Dansaria? Dansaria ini sebenarnya dari lagu Waktu itu karena udah terlalu sakit ya. Jadi Dansaria ini bentuk tanda terima aku kalau semisalnya gak seluruh hidup, gak semua nada di hidupku ini harus mellow sih. Iya, karena gitu. Jadi Dansaria itu adalah nada hidup yang ngebeat, walaupun masih ada sedihnya, tapi itu bentuk penerimaan aja sih kalau semisalnya. Bentuk penerimaan. Makanya liriknya, marilah berdansa, lupakan segala nestapa, biarkanlah waktu dan ruang memberikan jawabnya. Sudah jalani saja, takdir semesta, yakinkan semua pasti sempurna. Gitu. Keren banget ya. Oke, terus setelah itu kalau Bulan Masa Lalu masih di episode lain sampai akhirnya ketemu sama Lihat Kebunku. Kalau Lihat Kebunku ini tentang tentang perjalanan kalau misalnya aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Aku udah sendiri, aku udah gak punya pasangan, aku cuman punya ibu. Jadi Lihat Kebunku ini menggambarkan ibuku yang single parent. Aku tinggal berdua sama ibuku. Dan Lihat Kebunku ini kan kenapa awalnya Lihat kebunku tercipta sempurna. Sederhana satu yang kupunya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati kau cantik berseri itu gambaran kalau misalnya mamaku melihat aku. Soalnya mamaku sendiri aja udah gak punya siapa-siapa. Karena dia tinggal sama suaminya. Karena udah dilepas juga sama ayahnya. Jadi kayak bunga terakhirnya itu kan suaminya. Ayahku gitu. Ya udah gak ada, udah diambil orang, akhirnya punya aku. Cuma punya aku aja gitu di hidupnya. Makanya aku ngebuat lagu ini kepikiran kalau misalnya bagaimana nantinya
di antara salah satu aku dan mama yang pergi duluan. Karena dua-duanya pasti sama-sama hancur. Mau aku kalau nggak mama. Misalnya mama pergi duluan, aku mau siapa? Aku gimana mau cerita sama siapa kalau ada apa-apa? Aku pergi duluan, mama sama siapa? Mama, aku aja anak satu-satunya. Ya udah. Wow. Jadi kayak bagaimana rasanya bila kehilangan? Iya. Gitu. Sampai akhirnya ke lagu Melati tentang keterpurukan yang sebenarnya. Karena semisal itu terjadi, takkan ada satupun yang tahu diriku telah rapuh hidup tanpamu. Jadi kayak gue tahu kalau misalnya emang nggak ada sekalipun antara mama atau gue, sama-sama bakal rapuh ujung-ujungnya. Dan di lagu Bila itu aku tidak menunggu momen itu, tapi aku merasakannya duluan. Dan bila nantinya semua kembali bersama, kalau misalnya nanti kita beneran udah berpisah, bila nantinya semua kembali bersama, rayakanlah secara sederhana. Nanti aja di surga ketemunya. Bila nantinya semua kembali bersama, berbahagialah selama-lamanya. Kembalilah, menetaplah selamanya. Guys. Sangat keren sekali. Saya dari tadi udah mendengarkan Aku Jaja cerita nih seperti nonton Netflix series. Sampai tapi deep sih. Maksudnya kita kadang-kadang gini ya, kita dengerin lagu, misalkan lihat Kebunku, dengerin lagu Melati, kita pakai sound di TikTok. Tapi kita tahu nggak di balik semua itu ada cerita yang sangat deep, gitu ya. Dan maksudnya ya keren aja gitu loh bahwa bermusik, nulis lagu itu ya bercerita gitu loh. Dan Aku Jaja dari lagu-lagu yang dulu pun sudah punya hal yang dia cerita dan itu ternyata episode-episode yang bersambung. Emang udah dipikirin emang dari dulu, pengennya kayak gitu. Itulah guys definisi bermusik jujur ya. Iya harus jujur. Harus jujur, apapun yang keluar dari kepala harus bisa diterima. Itu dia. Gak bisa ditolak. Karena ide itu menurutku rezeki. Ide adalah rezeki. Keren sekali guys. Benar guys. Oke. Nah, jadi ini kan banyak penonton kita. Ini anak muda yang juga pengen bikin lagu, pengen berkarya gitu loh. Mungkin aja bisa share gak sih strategi Aku Jaja nih sebagai artis independen, penulis lagu juga, nyanyiin sendiri gitu. Apa yang kira-kira bisa Jaja sampaikan atau bisa Jaja share nih ke teman-teman biar bisa berjalan gitu loh. Buat teman-teman banyak yang mungkin nanya juga sama aku dan banyak yang cerita juga kalau banyak yang nggak berani karena malu karena apa gimana. Jangan. Jadi rilis aja selagi itu kalian pede sama diri kalian sendiri, rilis aja. Terus ya setelah rilis apa sih aja yang dilakuin Aku Jaja tuh ya kalian bercerita gitu. Ceritain apa yang seharusnya kalian pengen ceritakan. Jadi kalian gak cuma bisa ini lagu gue rilis jangan lupa dengerin ya. Gak bisa nyampe sana aja teman-teman. Lagi-lagi walaupun emang orang bakal ngulik lagunya, tetap orang tuh bakal pengen lebih tahu bukan sekedar lagunya aja tapi penyanyinya juga pengen dengerin dari ceritanya sendiri gitu. Jadi kayak kalian juga harus menjelaskan lagu kalian sendiri, kalian sebagai bapaknya. Karena lagu itu menurutku anak ya. Lagu itu anak kayak aku sendiri semisal anak itu pengen aku kepangin ya kepang, aku gak mau orang lain yang kepangin anak itu. Jadi kayak kamu sendiri yang menjelaskan bagaimana anak kamu karakternya seperti apa, cara berceritanya anak ini seperti apa, bicaranya kayak gimana, keseharian kayak gimana. Kamu harus menjelaskan itu ke orang-orang. Mau nggak ada yang dengerin gak masalah. Gak masalah. Lagi pula gak mungkin gak ada yang dengerin satupun ya. Pasti ada yang mendengarkan kok. Biar sedikit. Sesedikit-sedikitnya itu adalah angka yang banyak menurut saya. Ya, itu dia ya, tergantung perspektif kita ya. Jangan pernah meremehkan orang yang mendengarkan karya kita ya. Walaupun 1, 2, 10 orang, itu banyak buat kita. Banyak. Itu berarti ya. Banyak. Siapa tahu hidup orang bisa berubah loh. Gara-gara dengerin. Amin. Pernah gak terima DM dari fans yang banyak? Banyak. Ada yang teringat mungkin bisa di-share ke kita? Ada yang waktu itu musuhan sama bapaknya. Musuhan sama bapaknya? Musuhan. Gak ngomong. J, aku di mobil dijemput bapakku. Aku kan gak ngomong, dia sempat cerita waktu itu karena selek sama bapaknya lah. Udah dari kecil gitu, gak pernah ngomong apa-apa. Tapi dia nggak ngasih tahu ceritanya kayak gimana gitu, kenapa bisa kayak gitu. Yang aku tahu dia diam-diaman dari kecil, terus ya udah di mobil dia nyetel lagu aku katanya. Bapaknya nangis katanya. Terus tiba-tiba maafin bapak ya nak. Lagu yang mana yang dipasang? Lagu Waktu.
lagu waktu. Gila, gitu ya. Itulah salah satu alasan kenapa kita sebagai nulis lagu, sebagai artis, sebagai seniman tuh. Dan sekarang jadi akrab banget, Mas. Oh, sama dia? Iya, jadi kayak mereka berdua nih. Bapak, aku hari ini jadi kayak gitu dia ke bapaknya. Gila ya, dari lagu yang kita tulis bisa merubah hidup seseorang tuh. The best itu. The best ya. Itu kuasa Tuhan terbest itu, luar biasa itu. Gila sih, luar biasa nih. Nah, J, kalau ada yang mau jadi sampaikan nih ke kanca-kanca nih, J mau menyampaikan apa nih? Luar biasa kanca-kanca. Aku sangat amat berterima kasih sama kanca-kanca sekalian sudah ingin menemani aku. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari hidup aku juga. Apapun itu, rasa terima kasih saya dan rasa maaf saya tidak akan cukup untuk kalian semua. Jadi tetap ada di sini, maka selamanya di sini. I love you so much kanca-kanca. I love you so much kanca-kanca, keren sekali. Ya. Oke, what's next nih for Jajan? Ini kan lagu Bila ini baru rilis bulan ini ya? Apa bulan lalu? Bulan ini. Bulan ini ya nih, Bulan Bila ini. masih fresh banget Fresh guys. banget. Langsung dengerin di Spotify. Tapi Jajan sempat kasih bocoran bahwa ini menuju ke sesuatu yang lebih gede lagi. Apa tuh, Jajan? Album. For the first time, my first album. Nah, album ini berisi 14 track. Dan ya, kebanyakan lagunya adalah ciptaan aku. Dan kalian harus dengerin. 14 tuh banyak loh. 14 ya? Iya. Udah selesai semua guys, tenang aja tinggal dengerin ya Tinggal teman-teman. dengerin. Makanya jangan sampai ketinggalan guys. Follow langsung semua socialsnya. Aku JJ. Follow juga Spotify-nya. Jangan lupa dengerin lagunya Om Indra Aziz. Iya, dengerin lagu Itu saya dia. juga. Pakai sound kita di TikTok ya. J, makasih banyak loh. Terima kasih banyak. Udah mampir ke sini. Aku yang makasih banyak. Ceritanya JJ tuh menurut aku inspiratif banget dan ya bukti nyata. Ya. Tak nih buat teman-teman juga semoga terbakar semangatnya. Amin. Pengen Amin. berkarya juga. Let's go, Gen Ya Z. kan melihat dia jadi siapa. Apalagi ngeliat yang tadi tuh cuplikan yang di Lampung ya gitu gila sih. Wah. Itu cuplikan kayak gitu epic banget sih. Kayak itu. Best. Pertama kalinya. Semoga bisa bertemu lagi ya teman-teman. Semoga bisa ketemu lagi teman-teman di Lampung yang pasti The Adams. Dadah. Aryo, kalau lo nonton video ini, ajak nih orang collab. Yes, keren banget ya. Gitu ya. Oke, itu dia teman-teman obrolan kita. Semoga bermanfaat buat kita semua yang pasti langsung ya nih. Selesai ini saya mau langsung streaming semua lagu-lagunya aku. Terima kasih Jadi, banyak. thank you so much. Makasih banyak. Kita untuk menutup obrolan kita Terima siang kasih. ini kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye guys.